Halo, jumpa lagi dengan saya, Kang Hasan. Ini saya banyak waktu sekarang, banyak waktu di jalan, jadi saya bisa isi konten-konten ya dengan video sederhana tentu saja. Mudah-mudahan tidak membosankan. Ini lagi ada kejadian menarik, topik menarik, yaitu adanya pengurus Majelis Ulama Indonesia yang ditangkap dengan tuduhan membantu kegiatan terorisme. Ya, tentu saja kita masih harus memegang prinsip prasangka tidak bersalah, bahwa dia nanti akan diproses secara hukum. Ya, sekarang statusnya sudah tersangka kan. Nanti ya akan diadili dan di pengadilan lah, baru kita tahu benar nggak dia ini, terbukti nggak dia ini terlibat dalam kegiatan terorisme. Nah, sementara ini kita ya menunggu proses hukum itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ada gitu ya pengurus Majelis Ulama Indonesia yang sampai jadi tersangka tindak pidana terorisme? Kok bisa gitu ya? Nah, kita harus memahami dulu apa itu MUI. Ini kan orang mungkin sering salah kaprah karena namanya. Majelis Ulama itu seolah-olah itu ulama, tempat ulama-ulama pada kumpul ya, yang isinya ulama semua gitu kan, kemudian mewakili semua ulama di Indonesia ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kesannya di situ kumpulan orang-orang pintar agama, kumpulan ahli agama lah, kumpulan ulama. Itu satu. Yang kedua, kesannya itu mewakili seluruh ulama. Nah, ini dua hal yang harus kita perhatikan. Gus Mus itu dalam sebuah wawancara ya, Kiai Haji Mustafa Bisri pernah sampai ngomong, ya kedengarannya kasar, tapi itu bahasa yang di apa ya istilahnya, dilebihkan sedikit lah. Beliau tuh nanya, MUI itu kalau nggak salah bunyinya, MUI itu binatang apa? Bukan berarti dia mengatakan binatang, tapi ini makhluk apa gitu. Kalau Gus Dur malah bilang MUI itu nggak ada orang pinternya gitu. Itu Gus Dur ya, bukan saya. Nah, tapi terlepas dari soal itu, kita harus pahami dulu bahwa MUI itu bukan tempat kumpulnya para ulama, dalam pengertian dia tidak mewakili seluruh ulama yang ada di Indonesia. Bahkan nanti saya akan cerita bahwa tidak semua pengurus MUI itu ulama. Jadi apa dong? Ini adalah organisasi. Ya, Soeharto dulu membentuk organisasi ini, membuat organisasi ini supaya dia bisa, kalau ada kebutuhan dia untuk memberi dalil-dalil ya, untuk kebijakan dia akan minta ke Majelis Ulama gitu kan. Nah, di Majelis Ulama ini memang duduk wakil-wakil organisasi Islam ya, pengurusnya dari dulu ya, kalau nggak dari Muhammadiyah ya NU gitu ya, ketua Majelis Ulama itu ya. Tapi itu tadi, karena ini sebuah organisasi mandiri ya, tidak terikat sama NU, tidak terikat sama Muhammadiyah, ya dia organisasi sendiri gitu. Walaupun orang itu tadi punya latar belakang NU atau Muhammadiyah, kan memang nggak masalah orang punya atau terlibat dalam lebih dari satu organisasi. Jadi kali lagi ini adalah organisasi yang tersendiri gitu ya. Nah, ketika orang-orang itu sudah bergabung di situ pun, dia tidak lagi
secara spesifik mewakili ini dan itu, ya dia mewakili diri dia gitu kan. Nah itu. Jadi sekali lagi, kedengarannya majelis ulama itu seperti kumpulan para ulama, dalam satu makna tertentu ialah ada banyak ulama di situ. Tapi tadi yang paling penting harus kita ingat adalah ini tidak mewakili seluruh ulama. Dan yang kedua, bukan ulama pun boleh jadi pengurus MUI itu. Loh kok bisa? Lah kan banyak kegiatannya yang sifatnya juga tidak langsung dengan urusan-urusan yang sifatnya keagamaan ya. Ada dulu teman saya mengurusi masalah lingkungan gitu ya di Majelis Ulama. Nggak tahu kenapa kok sampai perlu ke situ juga gitu Majelis Ulama bikin kepengurusan gitu ya. Nah dia jelas bukan ulama, dan sebenarnya definisi ulama itu apa kan kita juga sulit gitu. Ya, banyak orang-orang pintar agama, soal agama, kajian-kajian agama, kayak Cak Nur itu ya, almarhum Nur Halus Majid itu sangat jarang orang menyebut dia ulama. Walaupun ya dia fasih bahasa Arab, ilmu agama dia tinggi ya, mendalam. Orang lebih menyebut dia cendekiawan ya. Nah sementara mungkin ada ustadz-ustadz yang ya ilmunya nggak seberapa tapi sudah dipanggil ulama lah. Makanya definisi ulama itu apa? Makanya yang masuk ke MUI itu siapa gitu, kriterianya apa? Apakah misalnya pernah ada semacam sertifikat, bukan sertifikasi lah, artinya klasifikasi atas dasar apa orang itu disebut ulama, itu kan nggak ada juga. Nah seharusnya ya para orang-orang inilah, orang-orang ini seharusnya ya tahu diri lah gitu. Artinya yang memang bukan ulama itu seharusnya mengaku bahwa dia bukan ulama. Kalaupun orang lain memanggil dia ulama, kayak saya kalau ada yang manggil saya ustadz ya saya nggak mau lah. Atau kalau ada yang memanggil saya profesor, saya juga nggak mau. Saya bolak-balik jelaskan bahwa saya bukan profesor, karena memang saya bukan. Hal semacam itu. Nah kembali ke tadi, jadi siapa yang berhak masuk majelis ulama itu? Ya kriterianya ya, kalau mau kita kasarin ya nggak ada gitu ya. Siapa yang mau masuk aja, mungkin yang penting muslim aja di situ gitu. Yang bukan ulama juga bisa masuk, ya kan? Ulamanya sendiri ya kriterianya apa nggak jelas, dan yang penting orang itu tidak harus mewakili organisasi tertentu dan sebagainya. Makanya kita lihat banyak ulama pengurus majelis ulama itu yang aneh-aneh. Dan dulu pernah ada ya, kalau sekarang kan tertangkap sebagai tersangka teroris, ya dulu tertangkap sebagai tersangka korupsi juga ada gitu. Jadi orang-orang yang ya boleh dibilang siapapun boleh masuk di situ. Nah terkait dengan teroris ini kan ya, kita ini salah satu problemnya adalah masih banyak orang di kalangan Islam itu yang tidak tegas sikapnya terhadap terorisme. Jadi masih banyak yang menganggap bahwa terorisme itu adalah jalan untuk memperjuangkan Islam. Kalau begitu repot kita kan. Jadi jalan untuk berjuang demi Islam, banyak yang menganggap begitu. Sehingga tindakan ketika aparat bertindak menangkap seseorang itu cukup sering orang-orang Islam ya, termasuk dari MUI seperti sekarang siapa sih, Anwar Abbas itu kan, cukup sering orang tuh bereaksi seolah-olah pemerintahnya yang melakukan kesalahan. Dibela orang-orang yang terlibat atau diduga tindak
terlibat tindak pidana terorisme itu. Nah, kalau kita mau kritis terhadap pemerintah, ya, kritis terhadap pemerintah itu kita hanya boleh kritis terhadap cara-cara penanganannya, apakah sesuai dengan hukum atau tidak, melanggar HAM atau tidak itu. Kita tidak boleh juga biarkan pemerintah itu suka-suka dia, tidak boleh. Tapi ketika seseorang diduga terlibat dalam terorisme, jangan dibuat seolah-olah pemerintah itu memusuhi Islam, seolah-olah pemerintah itu ngada-ngada gitu kan. Ya, dibiarkan saja proses hukum berjalan selama prosedur-prosedur hukumnya ya berlangsung dengan benar kan, dilaksanakan dengan benar. Nah, jadi kalau tadi ada anggota pengurus Majelis Ulama Indonesia tertangkap dengan tuduhan terorisme, ya biarkan saja. Lah ini kok Majelis Ulama yang seharusnya berada di samping pemerintah kok isinya kayak gitu ya. Ini sebenarnya kan organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah itu seharusnya punya perhatian lah kalau menurut saya ya. Majelis Ulama itu mau diapain gitu tuh, mereka seharusnya punya perhatian ya. Kayak tadi Gus Dur ngeledek, Gus Mus ngeledek gitu ya, MUI itu apa, ya seharusnya ada yang lebih real lah. Ini organisasi mau diapain. Kalau saya sih nggak setuju juga ini dibubarkan, tapi ditertibkan lah. Artinya NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi besar, kemudian organisasi lain tuh menyeleksi lah orang-orang yang ada di situ, atau kembalikan, luruskan posisi Majelis Ulama Indonesia itu sebagai tempat kumpulnya ulama ya, memikirkan persoalan-persoalan umat Islam ya. Jangan berpolitik misalnya, ya cukup sebagai organisasi yang memberikan masukan atau melakukan kajian-kajian soal keilmuan gitu ya. Kan ulama beda sama Muhammadiyah ya. Muhammadiyah kan organisasi ya pergerakan sosial ya. NU juga begitu. Majelis Ulama cukuplah dia sebagai tempat kumpulnya ulama. Ya tugasnya melakukan kajian-kajian aja di situ. Nah, ditambah tadi orang-orang yang memang tidak jelas keberpihakannya. Cobalah bayangkan, Majelis Ulama Indonesia, tapi dia nggak jelas keberpihakannya pada Indonesia. Ngapain dia berada di MUI gitu loh. Ya silakan dia berada di tempat lain, sehingga kalau nangkapnya itu juga gampang, nggak bawa nama MUI. Nah, jadi ini salah kaprah yang sering saya lihat tapi tidak dipahami oleh masyarakat luas yaitu. Tadi MUI itu bukan kumpulan ulama, artinya dia tidak mewakili seluruh ulama. Yang bukan ulama pun bisa masuk situ. Nah, pakai nama Indonesia tapi yang tidak punya komitmen terhadap Indonesia pun masuk di situ. Ini jadi masalah ya. Jadi kita harus kritis saja melihat MUI itu apa. Nah, yang terakhir dikesankan seolah-olah kalau MUI udah ngomong halal haram itu semua segala sesuatu, lantas itulah hukumnya halal haram. Tidak. Dalam Islam itu fatwa itu jatuhnya sangat rendah derajatnya ya. Artinya ada fatwa itu kita mau ikut atau enggak itu masih boleh. Boleh saja kita nggak ikut fatwa ya. Atau orang nggak mau ikut fatwa MUI, ikut fatwanya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu juga punya majelis fatwa, NU juga punya. Ya bebas-bebas saja. Jadi kalau Majelis Ulama mengeluarkan fatwa, ya, MUI mengeluarkan fatwa, tidak ada kewajiban bagi setiap muslim ya untuk mengikutinya. Itu bebas. Itu kalau orang yang paham kaidah-kaidah usul fikih tahu itu. Tapi yang
banyak orang kan nggak paham apa-apa ya, kalau udah MUI ngomong tuh dianggap seolah-olah itulah hukum Islam, itu kan enggak. Nah, jadi ya kembali ke soal tadi, ya biasa saja orang ini diproses secara hukum seperti dulu ada pengurus MUI pernah ditangkap dalam kasus korupsi, ya biarkan dia menjalani proses hukum. Begitu ya dari saya. Mohon maaf, ini ada backlight, gambarnya jadi kurang bagus, tapi mudah-mudahan substansinya ditangkap. Terima kasih.